Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan, makna secara bahasa itu artinya panas. Ya, Ramadan itu secara lughawi artinya panas. Ya. Dan memang faktanya di Jazirah Arabia, bulan Ramadan itu bulan ke-9 dan memang saatnya musim panas. Para ahli tafsir, ya, dalam sebuah kitab ya tafsir, ada satu pemaknaan bahwa panasnya bulan Ramadan itu juga melambangkan panasnya ketika hawa nafsu kita terbakar oleh cahaya kebenaran. Ya. Nah, sehingga kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, kita mengalami haus, ya mungkin tenggorokan kita terasa panas, kita lapar, ya perut kita juga terasa panas. Ya. Itu kalau kita renungi, kita hayati dengan rasa iman, dengan satu rasa kepercayaan yang tinggi, bahwa rasa panas itu adalah rasa panas dari terbakarnya hawa nafsu kita, keinginan-keinginan sesaat kita diajak merenung, ya, kita diajak berpikir, ya dalam situasi lapar itu kemudian kita berpikir bahwa ketika di bulan selain Ramadan siang hari, ya kita boleh makan, ya. Bahkan bisa sunnah hukumnya, ya ketika di luar bulan Ramadan, ya. Tetapi ketika di dalam bulan Ramadan pada saat yang bersamaan siang hari kita justru diharamkan, ya, memakan, ya, makan siang, makan pagi, ya, bagi yang puasa tentunya, ya. Nah, ini menjadikan kita mestinya berpikir bahwa di bulan ini kita dilatih, ya, kita diajak bersama-sama untuk berjarak dengan keinginan-keinginan sesaat, ya. Di bulan lain makan dan minum itu boleh, di bulan ini tidak boleh, ya. Tidak boleh itu bukan berarti bahwa kita dilarang makan atau supaya menderita, tapi sebetulnya hanya dijaga pola jarak makan, ya. Kita tetap sahur dan nanti maghrib kita buka. Itu artinya di siang hari itu kita diajak untuk berpikir, ya, berjarak, ya, melepaskan diri dari kemelekatan, ya, terhadap hawa nafsu, dan pada saat itulah sebetulnya kita diajak untuk berpikir, karena orang, ya, umumnya orang, kebiasaannya kita itu kemudian melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan karena dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang sesaat, ya, karena mungkin ada memori-memori, keinginan makan ini enak, minum itu seger, itu senang, ya, itu hanya kebiasaannya kemudian tanpa berpikir. Nah, di bulan Ramadan kita lalu diajak untuk berpikir, ya, untuk berpikir apa sesungguhnya yang sebaiknya atau yang seharusnya kita lakukan, ya. Nah, di sini kemudian antara kehendak, ya, keinginan sesaat dari manusia, ya, coba diselaraskan dengan kehendak dari kekuasaan Tuhan yang Maha Agung, ya. Jadi ini sebetulnya bulan untuk kita diajak menyelaraskan, ya, keinginan kita, kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Keselarasan inilah, ya, yang nanti akan memunculkan atau kemudian menyiapkan jiwa kita yang bersih untuk menerima pancaran ilmu-ilmu dari Tuhan, ya. Sehingga jiwa kita semakin bersih. Sehingga di ayat berikutnya, lanjutan ayat itu, unzila fihil Qur'an, ya, ketika jiwa kita sudah terbakar, ya, nafsu kita terbakar oleh munculnya cahaya kebenaran, maka unzila fihil Qur'an, ya. Maka di dalam jiwa kita itu turunlah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Sebuah kitab tafsir mengatakan itu adalah ilmu, ya. Quran itu adalah ilmu fi maqamil jam'i, ya. Quran itu ilmu di dalam makom jamak, keseluruhan, ya, umum, ya. Sehingga hudan linnas itu artinya hidayatun nas ilal wahdah, ya. Jadi di dalam Quran dalam makna yang umum itu adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia kepada kesatuan.
Jadi kesatuan pertama kesatuan kehendak antara manusia dengan Tuhan, dan kehendak manusia yang dibimbing oleh kehendak Tuhan itu juga sama, karena seluruh umat manusia itu mempunyai unsur-unsur ya di dalam pribadinya itu yang sama, apapun agamanya, apapun ras, suku, bangsanya, dimanapun tempat tinggal geografinya, manusia itu sama ya. Dia punya pikiran, punya hati, punya panca indera, punya aspirasi, punya kebutuhan-kebutuhan yang sama. Jadi ketika kita terbebas, terlepas, terpisah dari hawa nafsu kita, turunnya ilmu Al-Quran, hidayatun nas ilal wahdah, kesatuan seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Kemudian juga turun lebih rinci penjelasan petunjuk itu, ya. Wal furqan dan furqan. Furqan itu juga ayat-ayat Quran fi maqamil farqi, pembeda, perbedaan. Jadi ini tafsil, ya. Jadi kalau Quran itu adalah umum, lalu furqan itu tafsil, ya. Nah, di dalam kerangka ya kehidupan sosial kita, al-farqu ini, furqan itu kemudian ya kita manusia itu bisa berbeda ya tingkatan sosialnya, bisa berbeda gendernya, ya, bisa berbeda sukunya, beda keyakinannya, ya. Lah di dalam berjaraknya kita dengan hawa nafsu itu kita juga bisa wise, ya, kita bisa bijak mensikapi perbedaan itu, ya. Kita mensikapi perbedaan itu juga dengan mempertimbangkan persatuan, kita menghayati persatuan juga dengan tidak mengabaikan adanya perbedaan, dan inilah sebetulnya makna Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang menjadi satu filosofi dasar kehidupan kebangsaan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya beda itu. Ini makom al-furqan, ya. Perbedaan, ya. Tunggal itu, satu itu adalah makom Al-Quran, fi makomil jam'i, ya. Jadi antara kesatuan dengan perbedaan itu bagaimana berjalan secara seiring. Nah, kita akan bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk pribadi, untuk sosial, untuk kebangsaan, bahkan untuk kemanusiaan di dunia itu, kita bisa menghayatinya, menemukan maknanya di bulan Ramadan ini. Jika bulan Ramadan memang bulan untuk mendidik kita semua, umat manusia untuk menghayati itu, ya. Jadi bersama, ya, berjalan bersama perintah-perintah Tuhan, kehendak Allah, kesejarah itu kita akan dibimbing, ya. Bagaimana kita bersama-sama menuju kepada yang satu, dengan juga kemudian tidak lupa kepada detail-detail peristiwa-peristiwa, bagaimana kita mensikapi peristiwa yang kecil dengan perspektif, tidak kehilangan perspektif besarnya, bagaimana kita berbicara soal perspektif besar secara umum, tapi kita juga tidak kehilangan yang detail, ya. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi hikmah, ya, kita bersama untuk menghayati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan kita juga mendapatkan barokah, mendapatkan limpahan ilmu di dalam bulan yang mulia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.